Satu Karena paragraf. mereka awal kuat banget pas ada Rasi, terus ya gitu, terus pas diganti mereka jadi kalah gitu. Ya Allah, kami jangan sedih dong. Enggak gitu loh. Nangis kan nangis, Oji jangan bikin cewek nangis. Oji parah sih. Banget sumpah. Pantas jomblo. Kayak selebgram review makanan. Enggak sampai nangis juga Oke, sih. prediksi. Udah masuk ketiga nih bentar. Belum, satu lagi masih satu lagi. Aku udah gak sabar nih. Sabar, soalnya kita penasaran banget ketika Hilda dan juga Valir Onyx Esports sekarang punya early hero yang kuat, nggak seperti yang tadi ya. Ya. Berubah, ini beda banget. Tapi Aldrigo nggak dapetin Jawet dan juga Khalid. Tergantung satu pick hero ini sih. Ini Drian Tapi Jawhead bakal... juga bisa mengcounter Hilda. Ini menarik banget nih, ini seru banget dimana harusnya pick kali ini mungkin ke arah core sih kalau menurut aku pribadi ya. Iya langsung core. Langsung core. Tuh, Lancelot. Lancelot. tarik sis, semoga. Lihatlah berlalu. Siapa yang bakal menang? Kalau dari aku sih Altrigo. Aldrigo ya? Oke, kalau dari Gumi? Gumi, Aku alter ego juga. kamu Altrigo? Iya. Bude, Aku nggak tahu kenapa milih Onyx Esports sih. Onyx Sport. Aku soal Karena early advantage-nya mereka. Bude sendiri mereka berdua, aku bakal setia nemenin Bude, aku pilih Altrigo. Emang Oji tuh setia banget sih. Ini bener-bener kalian harus cewek-cewek ya. Cewek-cewek lihat betapa setianya Oji. Minta ditarik sih semonggo. Hey, Oke. tapi emang kelihatan di sini kalian bertiga memilih Aldrigo karena mental dari Aldrigo itu galak banget. Ya. Di game yang pertama kelihatan, tapi Onyx Esports setelah mereka kepukul kayak tadi, mereka bakal comeback lebih kuat lagi. Apalagi ada pergantian Rasi. Aku penasaran banget gimana Rasi bisa ngebawa Onyx Esports mungkin mentalnya, Nah. mental bus pula. Sebenarnya Apa Rasi tuh? itu memang komposisi yang pas. Ha-ha. Maksudnya paling kuat. Tapi kan kita pernah mendengar gosip ya kan. Katanya ada internal issue yang kita nggak tahu, semoga udah kelar. Oh, Nah, balik lagi, walaupun dengan orang yang kuat, tapi kalau misalnya komunikasi tidak lancar, di dalam satu game itu bermasalah. Kita bakal coba bisa tanya, bener nggak profesional playernya? Komunikasi itu salah satu kunci untuk menang sih. memang. Sama percaya sama satu tim sama lain? Ya. Tuh, Bude. Cuma tapi setahu aku sih Rasi itu shot callernya di Onyx. Oh, pantes. Berat juga. Ya. Oh, gitu. oke. Jadi, makanya ada beberapa belakangan ini banyak miskomunikasi karena shot caller utamanya itu diambil. Kalau Gami gimana menurut Gami? Menurut aku tentang apa nih? Enggak, tentang banyak hal di dunia ini yang maksudnya dari Onyx tentang Rasi gitu loh, cantik gitu. Karena aku bilang tadi aku lebih setuju Rasi main. Mungkin karena Walaupun ada internal isu komunikasi nggak Gosipnya lancar. kan gitu kan. Gosipnya ya, kita kan dengar dari gosip. kalau internal tuh emang susah sih. Pengaruh Kan nggak? Pengaruhi? Banget. Banget. Pokoknya yang paling serem tuh bukan tim lain tapi internal. Oh, Wow. Yang paling serem tuh bukan melawan orang, melawan diri sendiri. Tarik sih. Oke, coba Hellcat, Karit udah diamanin. Lunox, wow respect. Karena Onyx Esports dulu Lunox pas Udil pakai di mid laner memang mengganas bukan meong. Tadi Wen juga dibuang sama Onyx Esports. Mereka nggak mau ada late game insurance dari Alterigo. Marwan Ahmad. Monwan Ahmad ya. Ngeri. Tapi Alterigo apakah mereka akan pakai marksman untuk nemenin Lancelot? Kayak enggak. Mungkin ya. Soalnya Tergantung dua pick ini Ya, dari tergantung Onyx. dua pick Tergantung ini dua sih. pick dari Onyx menurut Soalnya aku. mereka punya rahasia satu ya di belakang ya. Bisa nge-counter juga. Surprise pick pula dari tim masih ada Alterigo. Kari, masih ada yang masih banyak sih sebenarnya marksman bagus. Iya, tapi Onyx sekarang butuh ini 2 core atau 1 core. Aku sih Jadi, 2 core wajib. 2 core ya. Ini dia nggak Kira-kira bakal- apa? Kalau dari aku satu sih. Satu sih. Mereka tetap bakal main hyper. Hyper. Ya. Wah, aku mintanya 2. Ini berat Kamu banget. tuh cewek-cewek denger kan, Oji mintanya 2. Bukan itu, jambul. Kemungkinan terbesar sih ini Onyx bakal nge-pick Bruno lagi sih. Kagak masalahnya bunuh Esmeralda-nya udah susah. Men-take down Esmeralda susah, men-take down Hilda Oh udah iya. susah. Memberikan poke damage awal apalagi nih, kita lihat nih. 2 pick terakhir ya. Siapa Gumi? Punya tebakan nggak? Bruno sih. Bruno? Untuk Sans? Oh, Gashian. Serius? Siapa yang mau ditumbangin pakai Lancelot seorang Oh my diri, God. coy? Ini jangkrik, coy, sumpah. Oh my god, Kido udah pulang, Gashiannya di pick. Berat loh, ini berat loh. Ini surprise pick banget sih. Hah? Ini surprise pick Enggak, banget. maksudnya kalau dia masih pakai Lancelot dong, ini berat banget. Ya ini pasti harusnya terakhir ya, marksman. Minimal marksman DPS. Entah ISS, Kari, maybe Kari sih, Kari. better sih Kari. Jadi di awal juga bantu Alterigo untuk ngepok si Hildanya. Hildanya mati 4 di awal enak. Tamus sama Esme juga bisa mati sama Kari soalnya. Iya.
Tapi Kari gitu butuh item minusnya. Udah. Nah, tapi untungnya kalau mereka pakai Kari, ada Lancelot yang siap buat ngegendong early-nya. Ya, betul. Jadi udah ada jawaban early, Karinya tinggal farming-farming, Farming doang space-nya pokoknya. harus dijagain early-nya oleh tim Alter Ego. Dan ada Jowhead juga sama Parsia sih sebenarnya, jadi defensifnya cukup kuat. Parsia cepet banget nge-clearing minion dan ternyata fail. Oh gini, berarti pasarnya sini. Amat. Amat, lagi. Pasar pasarnya rival. amat. Rival lagi kan? Pasar Pasar rival, rival. Udil Vale. Wah, gila sih. Ini bakal jadi seru banget sih. Udil Vale, Pai? Iya, Udil Iya, Vale, benar. iya benar. Terima kasih banyak Clara Emas dan juga Ranger Monster. Dan akhirnya Cornet Gusion Maulana di pick di playoff dan pastinya akan ditaruh di mid lane. Tidak ada Cornet dan Maulana di depan dan di belakang. Nama Cornet, dari Gasen. Gosen, Maulana. Tidak ada. Kan Gasen saya- aja. Saya main Gasin dulu. Main Sans. Ya, tapi kan dulu, Pak. Ya udahlah. Berapa match sudah? Saya kan pro player. Wih, Gagal. Sudahlah, kalau begitu kita back to the game. Ini mirip banget sama Mobile Legends season yang ke-6 atau ke-7. Kalau kalian pemain-pemain lama pasti tahu. Yap. Yang benar-benar kuat saat itu adalah Lancelot sama Gashen. Jadi kalau musuhnya Lancelot pasti tim kita di Gashen. Kalau musuhnya Gashen kita Lancelot. Dan itu selalu diadu di mid lane. auto win kalau udah punya dua hero itu. No, I mean yang sama-sama OP. Oke. Iya, pasti rebutannya itu. Dua hero OP-nya antara Gashen atau Lancelot. Oke, dan ini juga dua-duanya kembali di pick, kembali hadir. Dan sekarang ada di Land of Dawn. Sementara itu untuk blue buff-nya berhasil didapat oleh Sans. Bisakah Sans pergi? Dibakar di bagian belakang. Tapi Drian langsung memberikan backupan yang sangat baik. Kemana Pai dengan skusirnya akan pergi? Ada Leo Murphy, ada Pai, mencoba untuk mengajar lagi. Masih ada Quicksand Guard kah? Tidak ada ternyata. Dan tampaknya First Blood Yup. diamankan oleh Tamus terbarbar di bumi. Itu dia, first blood-nya berhasil diambil. Benar Sementara sekali. Rasi dengan Hilda kemana ke arah perginya, dia masih lalu lalang aja di area sungai. Namun di atas anti-match ingin mendapatkan gold buff namun masih gagal. Yes, tapi balik lagi aku tadi mengatakan di season yang ke-6 Yap. atau ke-7. Sekarang sudah season berapa belas ya? 12 atau 13? 14. Atau bahkan lebih? Iya, kayaknya ini berapa sekarang ya? Apa udah nggak ngitung lagi Bang, kita Udah main-main mulu Udah ya. jauh banget dan udah beda banget. Apalagi Lancelot pasti akan lebih cepat farmingannya dibandingkan Oke. Gashen. Sementara itu Murphy, kita lihat aja sedikit lagi HP-nya, untung masih bisa kabur sekarang di atas. Dan Drian pun menjadi korban dari Sally Boy. Sally Boy masih ingin lebih, bisakah Rasi bertahan? Satu hit terakhir, Tondrosnya double kill didapatkan oleh Sally Boy. Di regular season kemarin kalau tidak salah, Sally Boy dengan Lancelot-nya itu win rate-nya 100%. Tidak kalah, namun di bottom lane ada Boots yang udah bertarung dengan Pai menggunakan Khalid dan juga Quicksand barusan bisa menyelamatkan dirinya dari serangan Boots yang menggunakan Esmeralda. Yes, benar sekali. Lagi-lagi ini permainan yang benar-benar luar biasa. Anti-mage Karat mengincar ke arah Ahmad. seorang Ahmadnya agak sedikit offside. Sans-nya masih miss, masih ada ultimate. Incandescence dan Storm Spike-nya langsung dapatkan begitu saja. Sans dengan menggunakan Gashen-nya, get skin legendary-nya. Berhasil ya. Yes, benar banget. Tapi beda satu level dengan Lancelot-nya. Drian Scarlet dengan menggunakan api-api lucunya dari Valir. Mencoba untuk dapetin turtle-nya yang pertama. Harusnya di retribution. Oh, Phantom Execution diamankan langsung oleh seorang Lancelot. Iya, Phantom Execution-nya tadi langsung menabrakkan diri ke arah satu turtle. Sedikit lagi, Boots cukup memaksa. Bisakah dia mendapatkan pada ternyata Pai tumbang. Tapi dirinya pun menjadi korban. Yes, bener banget. Lancelot dari sang bocah cilik. Yap. Dari seorang Sally Boy. Ini Dapatkan dia. satu poin goal tambahan dan ini replay by Axe. Sangat amat licin. Dari puncture-nya, Tondrosnya, Phantom Execution-nya. Setak. Double kill. Double kill berhasil didapatkan. Tadi juga kita udah melihat ada Turtle Kembai mandiri berhasil didapatkan. Sementara untuk Leo Murphy bersembunyi sekarang di dalam rerumputan. Ada Rasi di bagian tengah. Masih cukup menahan dulu pergerakan. Alter Ego belum tas-tasnya keluar. Nah, Masih loh. pakai robot-robot Jowhead. Jadi arah bottom lane-nya Pai, Tsubasa Misaki tidak berbumbu tapi Udilnya, Sans dengan 10 pisau cukurnya berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan. Sally Boy, Anti-match? tidak berhasil untuk dapetin anti-match-nya yang hanya tersisa 1 bar.
Bahkan tidak satu bar, Tidak satu sampai. sentuhan lagi, satu sentilan lagi dia bakal tumbang padahal walai. Dikit banget tadi udah kayak duit kita di akhir bulan nih ya head HP-nya, tapi masih bisa kabur. Sementara Murphy ejector ke arah Drian di Unstoppable Force-nya. Bisakah dia mendapatkan sebelum ada bantuan dari Rasi? Rasi langsung mencangkul, hilang sudah. Hilang sudah Leo Murphy-nya. Benar, tidak sempat untuk flicker Bapak Pulung. Yap. Dan tampaknya dari kedua hypercore-nya, dua junglernya masih sama-sama mendapatkan poin. 3 poin kill dan 0 death, 0 assist. Dan tampaknya levelnya beda 1 karena farmingan dari Lancer lebih cepat dari seorang Gashian-nya. Benar-benar mencoba untuk mencari momen yang tepat. Ada Udil dengan menon fail-nya. Ada Silly Boy, udah masuk suspect-nya. Belum dikeluarkan intelligence-nya. Masih mencoba untuk membersihkan minion saja. Hati-hati. Ada flicker dari Leo Murphy yang bisa saja ejector ke arah seorang Gashian. Yap, Enchanted Talisman pun dibeli sekarang. Udah kita lihat lagi ada Turtle Camp by Mandiri. Sakit banget. Mega kill berhasil didapatkan oleh Gashian. Biasanya membutuhkan 1 Calamity Reaper saja. Dan kombonya langsung menumbangkan dengan sekali combo tadi. Oh my god. Dari seorang Gashian ya. Phantom Execution masih mau maju kah? Untung masih bisa puncher dia. Masih bisa untuk 2 kali puncture. Yap, cepet banget pergerakan dari Lancelot tadi. Sempat memberikan 1 Tonros dan juga Phantom Execution ke arah Rasi. Tapi sekarang terbuka, turtle-nya udah dicolek oleh Sans. Ada Leo Murphy yang bergerak maju ke reset kembali turtle. Tapi di atas space yang didapatkan oleh Tamus benar-benar nggak disia-siakan. Outer turretnya udah berhasil ditumbangkan. Hilda bertemu kali ini dengan Sally Boy. Pai di bagian belakang akan ke Wrecking Sandstorm dikeluarkan tapi belum. Masih sabar, masih menahan ultimate-nya. Benar sekali. Masih mencoba untuk dapetin Little Wanderer-nya. Sans-nya menggunakan Retribution. Mendapatkan Little Wanderer di arah bawah. Pai masih menjadi anak nongkrong. Dan langsung setengah lagi darahnya. Mencoba untuk bertahan tapi Parcia ternyata Tamus terbarbar di bumi. Berhasil mendapatkan seorang Ahmad yang mengeluarkan Fatal Strike di rumputan. Itu dia, Ahmad menjadi korban. Ahmad dipulangkan. Pai kali ini langsung digeber habis dari 2 arah yang berbeda. Ada 1 gerobak yang harus dihilangkan tapi Turtle menjadi milik Sans. Shadowbait Slaughter-nya berhasil mendapatkan tadi sana langsung untuk Turtle yang kedua. Dan di arah tengah level 10 menyusul pelan-pelan dari seorang Sans-nya. Puncture, mencoba untuk Tonros, suspect-nya masuk. Ada Rasi juga, ada Leo Murphy. Mau dilempar, siapa yang mau dilempar dan lompat ke sana. Dan tiba-tiba kombonya masuk, dilempar ejector. Lagi-lagi dari seorang Leo Murphy. Dan langsung di-secure kill-nya oleh seorang Pale dari Udil Walai. Iya, itu dia Windstorm yang diciptakan membuat pusaran angin terhisap. Udah ada garis angin yang memberikan sebuah setruman terhadap Rasi, tapi tadi Gashian-nya nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Combo yang sangat indah. Benar sekali, pecah telurnya dan menuju ke arah bottom lane-nya. Masih mencoba untuk purify, tapi masih bisa untuk menari-nari Ria, menambahkan moment speed-nya, tapi lihat dipacul itu saja Pai-nya. Rasi juga mengincar di sana 2 melawan 1 dan bahkan langsung dimakan begitu saja oleh seorang Pai dengan menggunakan execute. Benar sekali, tapi di atas Leo Murphy mencegat pergerakan dari Tamus, tapi Tamus yang digunakan oleh Anti-Match begitu kuat. Jauhead lah yang malah tumbang mengakibatkan Tamusnya masih berdiri kokoh. Membuat endless battle dari Tamusnya untuk tambahan true damage pastinya. Dan ini benar-benar kenyang anti-match-nya loh tanpa kita sadari. 3-0-1. 3-0-1 plus 1 turret yang berhasil dia tumbangkan juga. Ini tambahan gol yang cukup banyak. Dia sendirian di lane dari tadi, nggak ada yang gangguin. Wah, tahu-tahu Sultan nih. Bahkan Holy Crystal yang bukan Holy Kursi sudah diamankan oleh Sans. Ini dia, langsung aja digeber habis 2 orang. Inferno-nya aktif, cukup lama dia bisa bertahan, tapi shutdown berhasil diberikan kepada Tamus. Tamusnya harus hilang. Mandiri Turtle Camp di arah bottom lane sudah mulai muncul untuk Turtle yang terakhir sebelum Lord yang terhormat akan muncul. Dan nampaknya mencoba untuk diamankan, langsung distribution oleh serang Gashian-nya. Turtle has been slain untuk Onyx Esports. Dan di arah tengahnya Udil belum meniup angin puyuhnya, ditiup nggak kena dan langsung ada ejector. Lagi-lagi Leo tas Murphy
benar-benar mengganggu sekali ejektornya. Walalalalalalalai. Iya, ini kalau udah momen-momen begini, biasanya tas-tas akan segera keluar. Tapi untuk sekarang tas panjang yang udah hadir, Sansnya pun kembali hadir. Sakit banget Pak, combo yang begitu menyakitkan. Tapi Soulspike yang gak kena, Valistar Moon pun masih miss, masih bisa kabur. Lancelotnya tertinggal di belakang, Khalid pun menjadi korban. Benar banget, Symphony of Skill dilakukan oleh tim Onyx Esports. Benar-benar cantik banget satu persatu untuk tim fight-nya masuk. Benar-benar memberikan damage dan juga Nebe ini ganti-gantian. Benar-benar cantik banget. Dan bahkan dari Silly Boy-nya baru mengamankan satu item tambahan, Endless Battle-nya. Harusnya sih antara dia bikin Heptasis dulu atau malah bikin BOD. Tapi ini Sansnya sendirian melawan 3, bisa gak dia bertahan? Udah ada one stop, hilang dalam hitungan Apa yang detik. kamu lakukan, Sans? Di sana sendirian dan bahkan langsung dikeroyok begitu saja. Sampai force oleh Murphy, tas-tas di arah tengah. Dan teammates-nya benar-benar barbar banget di arah depan. Oh, Regis Sensomnia masih bisa dihindari. Masih mencoba untuk kabur lagi. Ejector terkena stun. Masih ada puncture. Phantom Execution masih cukup tebal dari seram boots-nya. Anti-match tidak takut. Mencoba untuk melempar lagi piringan-piringan lucunya. Yang cukup panas, cukup pedas. Oh my god, itu dia. Masih ada satu sharing torrent tadi Net. Gagal untuk melakukan push anak-anak alter ego. Benar. Cuman Net, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ada Gashen di arah sana tadi sendirian? Menjadi pertanyaan besar loh. Dia mau ngincer ke arah Parsianya, tapi Parsianya nggak kena short spike. Itulah alasannya. Tapi di arah tengah, Rasnya juga sekarat dan langsung diamankan oleh seorang Pale Udil. Dan Murphy-nya masih belum bisa ejector, melempar satu orang lagi, satu untuk satu. Silly Boy-nya tumbang tapi sayangnya di sini dari alter ego kehilangan hypercore-nya. Benar sekali, Silly Boy pun harus tumbang untuk pertama kalinya. Ini akan menjadi momenkah untuk anak-anak Onyx Esports bisa membalikkan keadaan. Lord udah hadir. Dalam 30 detik lagi loh AKDN akan lebih kuat. Sementara untuk Sans masih berada di tengah di bagian bawah. Esmeralda ya dikeroyok, Boots-nya masih bisa pergi. Esmeraldanya masih cukup tangguh di bagian atas. Parsia seorang diri. Ada partial lagi, kenapa seorang diri malah ke bawah ya? Seorang apa? Seorang Parsia. Dia sadar lagi, elah. Nggak apa-apa. Oke, back to the game. Di arah bottom lane. Antar seorang Boots. Ada juga Pai, masih satu lawan satu, anti-mage-nya masih santuy aja di atas. Ada Murphy, dilempar begitu saja. Belum ada right strike, flicker ke belakang, anti-mage survive. Dan bahkan Udil, si Pale harus ditumbangkan oleh seorang Gashen-nya. Silly Boy, oh my god, gesit sekali, dua kali puncture dan langsung diamankan dua-duanya. 2 untuk 1, Leo Murphy sekarat, belum ada ejector. Silly Boy harus balik ke arah belakang, Short Spike-nya masuk lah. Miss ternyata Short Spike-nya Gashen. Miss lagi untuk kedua kalinya. Leo Murphy luar biasa hokinya. Tapi di bagian tengah masih berlanjut pertempuran. Phantom Execution. Sansnya bertemu dengan Lancelot sekarang. Tapi Silly Boy masih ingin mundur ke bagian belakang. Boots-nya pun harus pergi wave minion. Bisakah mereka menghilangkan satu outer turret dan berhasil Cornet? Dan dapetin blue buff-nya lagi. Sudah bikin langsung Divine Glaive. Dan tampaknya Lord sudah mulai langsung dihajar oleh Pai. Mau didapatkan kah? Enggak sih kayaknya. Bakal ditarik karena Lancelot-nya butuh blue buff-nya. Itu dia Murphy. Hoki banget lari ya Net ya. Hoki sebulan dipakai langsung Net. Bener, Dewi Fortuna berpihak kepada Leo tas Murphy. 2 kali Sword Spike-nya gak kena ke arah Murphy. Murphy selamat. Boots akan bertemu dengan Murphy sesaat lagi. Silly Boy udah set up posisi di bagian belakang. Ada Ahmad juga. Cyclone Eye diambil. Berhasil mendapatkan satu monster jungle. Dan wave minion pun akan menghantarkan inner circle-nya. Dia menunggu di arah bawah. Ejector belum melempar siapapun. Silly Boy-nya masih ada puncture juga. Ada Boots di sana dilempar. Terkena stun. Dan mencoba untuk kabur pelan-pelan. Dan ini kena Sword Spike-nya lagi-lagi nggak nyampe. Pisau cukup. Dia terlalu berat. Winter Trajan dari seorang Amatnya yang kali ini langsung ditumbang begitu saja. Tapi lihat damage dari seorang Gashen terlalu besar. Dan langsung diamankan lagi Leo Murphy. Tas Dewi Fortunanya lagi belanja di
luar atau di pasar. Nggak bisa berpihak ke Leo Murphy barusan walai. Iya, menyisakan 2 orang aja dari Alter Ego. 3-nya dibabat habis oleh Onyx. Nggak ada yang tumbang. Lord terbuka menit ke-14. Akankah ini menjadi milik Onyx atau nanti di saat mereka respawn mereka mau menginvade balik? Apakah akan ada game yang ketiga atau Alter Ego yang akan menutup game ini menjadi 2-0? Regi Sentro melompat sendirian. Borsnya. I can show you the world. And Onyx Esports memulangkan dirinya hilang dari dunia Land of Dawn. Bener, di saat Icon Show the World yang terlihat malah Icon si Ajal tadi kayaknya tuh ya. Di saat dia lompat I can see Ajal. Iya Pak, dia melihat Ajalnya sendiri Pak. Lompat langsung hilang, belum sempat quicksand sama sekali. Nah ini dia, mereka berhati-hati lagi untuk Alter Ego sekarang. Semuanya udah set up posisi, nggak ada yang mau muncul. Bener banget. Sudah sebentar lagi akan muncul untuk blue buff-nya. Lihat itu painya, tertidur. Aduh, sang Aladin di tengah jalan. Dan tampaknya Sans akan mengamankan blue buff ya dari seorang Sally Boy yang harus kehilangan blue buff. Dan Lord yang terhormat akan berjalan di arah top lane. Dan Vader Ice Strike dikeluarkan, Rasi dilemparkan dengan ejectornya. Vader Ice Strike masih ada efeknya. Sally Boy belum kena survive, tapi langsung dicangkul aja Anti-Mesh tadi belum ingin mengeluarkan Core Sense-nya. Puncture dari Sally Boy tidak ada cooldown. Yap. Semua objek yang dia hit dari mulai minion dan juga hero-hero dari tim Onyx Esports berhasil membuat dirinya tidak perlu mengeluarkan Phantom Execution untuk balik ke arah belakang. Itu dia, Raging Sandstorm kali ini menabrakkan langsung masuk. Federasi di bagian belakang, Hildanya langsung down begitu aja tamusnya. Double kill berhasil didapatkan. Looking for triple kill, tapi Aslane dan kasihan dia pun menjadi korban. 3 orang dapat kali korban, kali ini Cornet masih bisa untuk ditahan, terlalu dive. Bahkan flicker digunakan oleh Max Anti-Mage yang tidak membuahkan hasil tadi. Malah dia yang harus menyetorkan nyawanya. Dan Leo Murphy tas mencoba untuk maju lagi. Jektor dilempar ke arah belakang. Drian, Udil, masih ada Rita Traja. Tapi Driannya one more in unstoppable dari seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Itu dia, 2 orang langsung mengeroyok ke arah Valir. Valirnya pun down, menyisakan Esmeralda seorang diri. Ini benar-benar disaster banget untuk tim Onyx Esports. Kehilangan 4 orang, Sansnya 5 detik lagi akan hidup. Tapi lihat ada katapult di arah atas ya. 1 minion wave-nya sudah mulai masuk, painya fokus. Tapi ada Ahmad, ada Boots ketemu di sana. Say hi, halo. Apa kabar? Ada Falling Starbone dan ada combo yang dilakukan oleh Gashian. Ada Pai juga dari Sensor. Tapi Leo Murphy tidak ada Dewi Fortuna dan langsung dibakar itu saja. Tiba-tiba ada Anti-Mage bertemu dengan Sally Boy. Halo Dede Sally Boy, ketemu dengan Abang di sini dan mencoba untuk kabur lagi ke arah belakang. Painya nggak bisa nongkrong dan langsung diamankan, dicukur rambutnya sama Gashian. 3 orang dibalas secara langsung. 3 tadi dari Onyx harus down dan sekarang 3 dari Alter Ego pun harus hilang. Rahasia akankah berhasil untuk menangkap Sally Boy? Sally Boy. Puncture. Oh my god, masih bisa selamat. Wow, pertempuran. Dengan 1 item defense dari Lancelot ya. Dan mencoba untuk membersihkan di arah tengah. Sally Boy, gila kencang ini banget orang. Walaupun jari jempolnya kukunya panjang, tapi benar-benar licin banget ini bocah cilik 1 ya. Emang benar-benar Miracle Boy ini orang. Kenceng banget jempolnya, ya ampun, bisa balik balik lagi. Kalau kita mah maju lagi, ya ampun, ya ampun. Wow. Sekarang menunjukkan 18 menit pertandingan. 18 menit, akankah menjadi hard game lagi untuk kedua tim? Untuk mendapatkan kemenangan Alter Ego, 1 poin lagi mereka berhak untuk melaju ke babak selanjutnya. Tapi Onyx mereka masih punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Ada sebuah serangan yang dilakukan oleh Rasi tapi masih gagal. Leo Murphy pun harus balik ke bagian belakang. Drian, Rasi, Sans berkumpul bersama-sama sekarang. Benar sekali. Masih mencoba untuk menunggu Lord yang terhormat. Di 5 detik lagi, Mandiri Lord Camp sudah menunjukkan kalau Lord ya disinari oleh mentari, hadir kembali di Land of Dawn. Sudah mulai berjemur di sana dan menunggu siapa yang mau masuk ke Lord Pit-nya. Ada Gashian, ada Tamus, ada Valir juga yang sudah menyapa Bapak Lord yang terhormat. Halo Bapak Lord yang terhormat, bolehkah saya meminta kamu untuk berperang bersama tim saya?
Bisakah diminta, bisa di request kayak begitu ya Net ya? Yes, Tapi ada 3 Sally bar HP. Boy Itu dia. yang menunggu di dekat Kramer. Masih ada Puncture juga, tapi sekarang di sana Westbrook. Sally Boy-nya mengincar karena Drian-nya. Ngeri banget. Lord ya sekarang, tapi Sally Boy-nya terlalu Sally Boy. dive. Masih mencoba untuk kabur, tapi di flicker. Sama teammates-nya. Dan langsung diamankan begitu saja. Shutdown. Bubble didapatkan oleh anak dari Coleus. Boots-nya baik banget. Mendapatkan 2 untuk tim Onyx Esports. Dan Bapak Lord yang terhormatnya mungkin akan join ke Onyx Esports. Tanda tangan kontrak habis dihancurkan sebentar lagi Walai. Habis dikebuk, habis digeber, habis dipukul-pukul. Lord akan menjadi milik dari Onyx Esports yang akan membantu mereka untuk menghantam habis pertahanan dari Alter Ego. Rasinya juga masih selamat loh. Wah, dan dia langsung tas. Padahal Legend SP kenceng banget tuh. Iya, balik dia. Wow. Waduh, Lord di waduh. menit 20 apa yang akan terjadi? Yap. Ini benar-benar momen yang harus dilakukan oleh teman-teman Onyx. Tidak boleh sampai gagal, karena kalau gagal lagi kemungkinan comeback-nya juga akan ada untuk tim Alter Ego. Buset, ini kalau sampai Suns dan rekan-rekannya ter-take down di sini satu persatu mereka bisa dihilangkan, respawnnya akan sangat lama, bisa aja one strike push dilakukan oleh anak-anak Alter Ego. Tapi blue buff kembali menjadi milik Boots atau milik Suns kah? Nggak diambil ternyata. Dibiarkan begitu aja. Lordnya bersama seorang Pai, ada Yap. skill tambahan dari Lord di atas menit 12 dan langsung dibersihkan begitu saja. Tapi minion wave-nya di arah tengah juga masih besar Pak Bulung. Iya, mereka lebih terfokus untuk mengambil inhibitor turret ya. Ada satu udah hancur, yang di tengah gagal, tapi ada Vader Ice Strike, sakit banget udah Phantom Execution. Satu bar terakhir tapi dia masih bisa Dilempar, pulang. Boots, anaknya dilempar. Coleus. Ini dia, bisakah dia bertahan? Nggak, ternyata masih bisa. Alter Ego masih sangat kuat untuk menahan Lord di atas menit 20. Dan bahkan Leo Murphy-nya juga masih cukup percaya diri untuk melakukan tas-tas War yang dilakukan oleh Leo Murphy. Rasi mengeluarkan stiker Udil yang masih seperti artis Korea. Berwarna kuning rambutnya, belum berubah menjadi Udil yang sudah tobat. Udil yang sudah tobat menjadi Ijul kah? Benar. Sementara sekarang injektornya mendapatkan Rasi, tapi Rasi masih bisa pergi, masih bisa lari layaknya Usain Bolt, pelari tercepat di dunia. Yes, benar banget. Masih mencoba untuk menunggu. Kita lihat di sini ada Pai yang mencoba untuk menjadi jongkok di sana. Yap. Anak tongkrongan, Quicksand Guard masih mencoba untuk mencari momentumnya. Sally Boy bersama anti-mage, masih ada flicker harusnya di sana, belum dikeluarkan. Mencoba untuk dapetin red buff-nya yang cukup tebal dari Finn atau dari buff merahnya. Itu dia, buff merahnya berhasil diambil, red buff-nya menjadi milik dari Sally Boy. Tapi untuk blue buff tadi nggak bisa diselamatkan. Hildanya bersembunyi kali ini, masih menunggu kehadiran dari player Alter Ego. 3 wave minion atas, tengah, bawah berjalan bersama-sama, tapi Esmeralda di bagian bawah membantu laju jalannya dari wave-wave minion yang mereka milikin. Yes, benar sekali. Masih mencoba untuk menunggu di sana dari tim Alter Ego. Masih mencoba untuk mencari momentumnya karena ini sudah super duper late game. Tinggal menunggu siapa yang melakukan kesalahan duluan. Karena sekali salah udah, ini benar-benar bisa langsung di comeback begitu aja. Dan mungkin akan menjadi titik balik untuk kedua timnya. Leo Murphy masih menunggu bersama Udil di sana. Cari momen yang tepat. Ada anti-mage, ada sahabatku yang berada di tim Onyx Esports yang tidak pindah ke Alter Ego. Hey, sabar Udil, tunggu waktu yang tepat. Dan tampaknya di sini ada blue buff yang akan dikontes dan langsung diamankan oleh seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Lancelot sekarang punya blue buff-nya kembali, tapi anti-match udah tebal. Di menit ke-23 mungkin semuanya udah full item, semua badannya udah tebal, semua damage-nya sudah sakit. Momentum mana yang akan membuat kemenangan untuk masing-masing tim yang sedang berlaga, kita akan saksikan bersama-sama. Jadi buat teman-teman pendukung dari Onyx, Sonic dimanapun kalian berada, langsung dukung terus Onyx-nya, lalu Alter Champ. Jangan lupa dukung terus tim kesayangan kalian. Langsung nongol di kolom komen, ramekan, emot tepuk tangan, like-nya ditancepin. Kita tembusin rekor baru di Mobile Legends Professional League season yang ke-6 ini. Yes, benar banget, 7 detik lagi. Lordnya akan disorot oleh Mandiri Lord Camp.
Masih mencoba untuk mencari momentumnya. Mandiri Lord Camp lagi-lagi disinari. Lord yang sudah mulai muncul di bawah teriknya matahari Land of Dawn. Masih mencoba di zoning juga sama anti-mage. Ada Pai, hey kelihatan Pai. Pai kelihatan itu walai. Nah, mundur dikit tapi udah ketahuan sama Rasi. Ada Drian juga di rerumputan dekat Rasinya. Di arah Rokurza. Dan Sally Boy-nya mendapatkan Fin terlebih dahulu. Mendapatkan untuk red buff-nya semakin tebal. Seperti anaknya Lord juga. Ini darahnya udah 10.000 walai. 10.000 dan 10% mungkin darahnya dari darah Lord yang ada. Sementara itu red buff masih nganggur, masih belum bisa diambil. 64.395 darah Lord sekarang. Kita lihat aja siapa yang akan bisa menumbangkan dia. Leo Murphy, ada bus, cukup tebal di sana, tidak ada damage tambahan. Masih santuy aja ngambil absorb damage, yang ngambil shield yang dipunya oleh Leo Murphy. Dan Lordnya di PHP-in lagi 25 menit. Hari ini benar-benar hari yang sangat spesial. Di hari yang kedua benar-benar kita disuguhkan dengan permainan yang sangat amat luar biasa. Benar sekali. Menuju ke 30 menit pertandingan lagi Pak Pulung. Apakah masih semangat? Jelas dong. Sudah pasti masih semangat. Semangat dan selamat. Speeder strike-nya kita lihat Winter Ranger, 2 orang ada Leo Murphy dan juga sekarang kita lihat ada Sally Boy. Akankah menjadi korban dari Bones? Sakit banget Pak. Udah lepas starboard digocek, berhasil kabur. Oh my god, tapi lihat Bapak Lord yang terhormatnya dicolek-colek sama Gashen dan juga anti-mage. 19.000, 12.000 darah lagi, 1 bar lagi dan akan diamankan oleh siapa? Ada Resistento dari seorang Pai. Lagi-lagi mengamankan Lord yang terhormat. Pai. Oh my god, luar biasa mengamankan Lord. Jadi menit-menit akhir ini akan membuktikan dari Alter Ego. Mungkin mereka akan bisa comeback dari seorang Pai. Benar-benar momen tepat banget dari ultimate-nya. Dan mencoba langsung di team fight dipaksakan. Ada Dria dan Rasi. Kemudian Sally Boy mencoba untuk maju lagi. PTB cukup karena belakang Sally Boy-nya tidak ada darah dan langsung dicatat begitu saja. Immortality baca dan langsung godlike dari seorang Boots. Dan Lordnya langsung dipersihkan walai. Benar sekali, tapi Sansnya menyisakan sedikit lagi HP. Bisakah Sans bertahan? Onyx dikejar habis-habisan, tapi Leo Murphy nggak bisa lagi bertahan karena immortalnya akan pecah. Sendirian aja dia, langsung dikeroyok habis. Ejectornya pun gak sanggup untuk menyelamatkan diri. Sans selamat, tapi Sally Boy tidak. Ini diberikan momennya. napas tambahan. Pai. Membuat suara kornet yang sudah habis menjadi lebih habis lagi. Ini benar-benar momen yang aduh gimana ya rasanya ketika udah ada dikit lagi di retribution sama Gashennya. Dan ini lihat replaynya, tiba-tiba dia jalan dengan skusirnya dan langsung raging sense. So I can show you the world, I can show you my skill, and I can steal your lord, mother father. Itu dia, mendadak langsung hadir, mendadak tercuri. Sekarang semuanya Sally Boy pun udah kembali respawn. Leo Murphy 5 detik lagi berjaga di sekitaran blue buff. Benar sekali, 27 menit pertandingan. Masih mencoba untuk mereset lagi, mencari team fight yang enak, menculik-culik hero core atau hero-hero yang bisa penting banget di keadaan team fight. 5 melawan 5, buffnya sudah mulai muncul. Kita lihat Genius One sudah diamankan juga oleh Udil dan Ahmadnya juga bikin potion untuk defend. Ini benar-benar di arah super duper late game lagi, menuju ke arah 50 menit. Apakah ini akan terjadi? Kita lihat aja sepertinya akan terjadi 50 menit. Sok atu mah kita udah ready, kita udah siap nih ya. Lihat kelomangnya juga udah goyang-goyang. Titi baban. Ampun Bang Jago ini. Ampun Bang Jago. Bang Jago. Udah kayak begitu aja kelomangan di situ ya. Abang colek adek Bang nih di menit segini udah tidak berlaku lagi saya mungkin golbab ya. Dikacangin gitu aja. Udah kaya semuanya. Aduh. 28 menit, 2 menit lagi 30. Oke, kita akan lihat apakah rekor tadi di match pertama 38 menit akan pecah ataukah akan di bawah 38 menit. Iya, ada Sans, ada Leo Murphy. Menunggu di sana. Ya Allah, deg-degan banget aing teh ngelihatnya. Aduh, kumaha ieu. Ada Drian juga. Hey, Rokurza. Halo. Selamat malam. Hey, dengan gigi tonggosnya di sana dan langsung ada Paul. Sekarang kita back to the game. Ini dia pertempurannya masih berlanjut. Leo Murphy sudah terlihat di sana, sudah terbakar akibat efek dari burst fireball yang dikeluarkan oleh Drian. Benar sekali.
Sudah menunjukkan 98.000 likes. 98.000 likes. Gua nggak mau tahu 2.000 lagi bikin bulat 100.000. Yap. Dan hari ini kita tembusin 200.000 likes di match yang ketiga. Benar sekali, kalau bisa di match ketiga nanti 250.000 ataupun Let's go, 300.000. Dan sekarang Federasi dikeluarkan, tapi Burst-nya pun masih bisa kabur ke bagian belakang. Leo Murphy-nya malah tertinggal. Oh my god, bisa digocek. Palisar Moon-nya pergi ke arah yang salah. Burst-nya sakit Udil banget. Udil langsung tumbang begitu saja, ada anti-match tiba-tiba langsung lompat ke arah belakang. Tapi lihat burungnya terbangnya pelan banget, terkena efek slow. Dan nampaknya masih ada Winter Truncheon tapi tidak bisa bertahan cukup lama dan langsung diamankan begitu saja. Oh my god, this is disaster. Dan mungkin ini akan menjadi mimpi buruk untuk tim Alter Ego. Karena Onyx Esports mungkin akan membawa game ini menuju ke game yang ketiga, tapi tidak ada minion. Hanya ada Sally Boy. Sally Boy sendiri saja dengan 50 detik teman-teman yang akan hadir. Ada tas-tas dikeluarkan dari Rasi, dan mungkin ini kemenangan ada di depan mata anak-anak Onyx Esports, dan best turretnya juga langsung dihancurkan. Onyx Esports berhasil membawa game ini menjadi game yang ketiga. Game ketiga is real. 1-30 menit. Di game yang kedua, hard game untuk Alter Ego, hard game untuk Onyx, tapi semuanya akan ditentukan di game yang ketiga. Wow. Kembali lagi. Aduh. Kembali lagi game ketiga ini. Akankah kejadiannya sama seperti match sebelumnya? Alter Ego menang di game yang pertama, 2 round selanjutnya dia dibalikin. Akankah terjadi lagi? Waduh. Serem sih.